Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 IoT dengan judul Smart Parking atau pendeteksi parkiran kosong. Dengan anggotakan saya Irkam Nasr Fatah dengan NIM 24040122140141. Dan selanjutnya ada Andrian Renaldi, Noval Hanan, dan Rizky Presensia. Nah, latar belakang dan tujuan. Latar belakang terciptanya ide Smart Parking ini adalah melihat lahan parkiran FSM yang ramai membuat mahasiswa kesusahan menemukan tempat parkir. Nah, smart parkir merupakan sistem yang dirancang agar memudahkan pengendara untuk mengetahui ketersediaan slot parkir dan di mana lokasi slot yang kosong pada suatu tempat parkir, terutama pada tempat parkir yang luas dan bertingkat. Oleh karena itu, terciptanya ide ini dengan tujuan untuk mempermudah mahasiswa menemukan tempat parkir. Baik, terima kasih. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Noval Hanan Maula Rasul. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar teori apa aja sih yang ada di dalam smart parking ini. Nah, dasar teori yang pertama ini ada Internet of Things. Lalu yang kedua ada smart parking. Yang ketiga ada sensor inframerah. Lalu yang keempat ada sensor ultrasonik. Yang kelima ada smart parking app. Keenam ada smart sport. 7 ada service park, dan yang terakhir ada LED. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai Internet of Things. Nah, Internet of Things ini adalah konsep yang menggunakan jaringan internet untuk menghubungkan beberapa komponen mesin ke satu entitas dan menghubungkannya satu sama lain. Nah, konsep Internet of Things ini memudahkan untuk mendapatkan informasi dari sistem yang terhubung ke internet dan mengontrolnya dari jarak yang jauh. Saat ini Internet of Things bisa diaplikasikan pada berbagai bidang, contohnya bidang pertanian, terus bidang lingkungan, otomasi rumah, kesehatan, dan terakhir bidang industri. Nah, lalu ada dasar teori yang kedua, yaitu smart parking. Smart parking merupakan satu dari banyak teknologi yang diimplementasikan dalam sebuah konsep smart city. Nah, smart parking ini dirancang dengan smart grids parking system, yaitu untuk sistem pemandu yang berada pada area parkir yang memungkinkan pemberian informasi dan petunjuk pada pengendara untuk memilih area parkir yang kosong. Nah, selanjutnya dasar teori yang ketiga yaitu sensor inframerah. Sensor inframerah yaitu sebuah perangkat elektronik yang mampu mendeteksi radiasi inframerah dalam bentuk panas dari suatu objek dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Sensor inframerah terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada sensor inframerah pasif dan sensor inframerah aktif. Nah, sensor inframerah pasif ini dapat mendeteksi radiasi inframerah dari objek tanpa memancarkan radiasi inframerah sendiri. Lalu, sedangkan sensor inframerah aktif memancarkan radiasi inframerah dan mendeteksi pantulan dari objek. Selanjutnya, dasar teori tentang sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik adalah sebuah perangkat elektronik yang mampu mengirimkan gelombang suara ultrasonik dan mendeteksi pantulannya dari objek di sekitarnya. Sensor ultrasonik banyak digunakan dalam aplikasi pengukuran jarak, navigasi robot, dan pengendalian otomatis. Sensor ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama, sensor ultrasonik waktu perjalanan dan sensor ultrasonik frekuensi tinggi. Sensor ultrasonik waktu perjalanan mengukur waktu yang diperlukan gelombang ultrasonik untuk melakukan perjalanan ke objek dan kembali ke sensor. Sedangkan sensor ultrasonik frekuensi tinggi ini menggunakan gelombang ultrasonik dengan frekuensi tinggi untuk mendeteksi keberadaan objek. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, dan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Izin memperkenalkan diri. Sebelumnya, nama saya Rizky Septianto. Saya akan melanjutkan presentasi dari Noval Hanan. Kita ke poin F. F. Smart Parking App. Smart Parking App adalah sistem pengelolaan retribusi parkir secara elektronik
yang terhubung dengan smartphone. Sistem ini terintegrasi dengan bidang atau petugas terkait serta alat pengawasan yang dipasang pada lokasi-lokasi parkir untuk mendapatkan informasi mengenai tempat parkir yang tersedia. Smart Spot. Smart parking adalah gateway komunikasi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin memperkenalkan diri, saya Andrian Renaldi dari kelompok 7 yang akan melanjutkan pemaparan materi pada presentasi kali ini. Baik, langsung saja saya akan membacakan struktur dan gambaran pada rancangan desain IoT dari kelompok kami. Yang pertama ada struktur dari rancangan desain IoT kami. Yang pertama ada hardware, yang kedua in-ground sensors, yang ketiga sensor inframerah, yang keempat sensor ultrasonic, yang kelima sensor kamera, yang keenam overhead LED signs, ketujuh ada smart spot gateway, ke-8 software, 9 smart packing app, 10 smart cloud platform, yang ke-11 smart park system, yang terakhir yang ke-12 ada SAP specs. Nah, kemudian saya akan memberitahu gambaran dari rancangan desain IoT kami. Nah, jadi di area parkir akan ada sensor yang terletak di bawah tanah, yaitu in-ground sensors. Terus sensor tersebut akan dihubungkan dengan lampu yang akan diletakkan di jalan. Overhead LED signs. Ketika tempat parkir kosong, maka akan terdeteksi pada aplikasi atau smart packing app yang ada di HP, yaitu lampu akan menyala berwarna hijau, dan ketika tempat parkir penuh, lampu akan menyala berwarna merah. Seperti itu. Nah, kemudian saya akan memberikan gambarannya. Nah, seperti ini gambarannya. Jadi lampunya di sini merah. Itu tandanya tempat parkir tersebut sudah penuh. Ketika ada lampu berwarna hijau di titik kotak, misalnya ini warna hijau, itu tandanya tempat parkir siap ditempati oleh pengguna mobil atau motor yang akan parkir di tempat parkir tersebut. Kalau LED pada aplikasi hijau, itu tandanya tempat parkir masih banyak yang kosong. Seperti itu gambarannya. Karena ini gambarannya warna merah semua, jadi tempat parkir di sini bisa kita bayangkan ya. Jadi tempat parkirnya itu penuh. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ini adalah beberapa referensi yang kami ambil dalam mengembangkan rancangan desain IoT kami. Bisa kita lihat ada 6 referensi yang membantu kami untuk menyelesaikan makalah rancangan desain IoT. Baik, saya Andrian Renaldi, perwakilan dari kelompok 7, izin menutup presentasi pada hari ini. Terima kasih.